Siapa yang tidak mengenal Raden Jayasasana atau yang disebut akrab dalam Cikundul? Sosok yang terpandang ini memiliki gelar Raden Arya Wiratanu setelah diangkat menjadi Senapati atau Panglima pada saat berhasil mempersatukan beberapa daerah, dan digunakan untuk satu negeri dengan nama Cianjur. Dengan jasanya yang begitu besar untuk Kabupaten Cianjur, membuat Raden Jayasasana begitu dikagumi banyak orang. Tidak hanya yang berasal dari Cianjur saja, melainkan juga dari daerah lain. Bahkan, Harisma Bupati yang memerintah Cianjur dari 1677 sampai dengan 1691 Masehi ini tidak hanya semasa hidupnya, melainkan juga hingga saat ini. Hal itu dapat dilihat dari banyak orang yang berziarah ke makam dalam Cikundul. Seiring dengan berkembangnya informasi, membuat banyak versi yang menceritakan proses kedatangan Raden Jayasasana ke daerah yang dikenal dengan kota santri ini. Raden Jayasasana atau dalam Cikundul merupakan anak dari Ra Arya Wangsa Goparana, yang tinggal di Kampung Nangka Beurit, Sagalaherang, Kabupaten Subang. Berdasarkan informasi yang dihimpun tim penamas.id, dari berbagai sumber, dikisahkan dalam Cikundul diberikan oleh ayahnya dalam Sagalaherang berupa 100 orang rakyat. Menurut sistem feudalisme saat itu, kekuasaan seorang bangsawan yang ditentukan oleh banyak rakyat yang dipimpin bukan berdasarkan tanah atau wilayah. Karena semakin banyak rakyat, maka akan semakin banyak pula wilayah yang ditempati oleh rakyatnya itu. Bersama 100 orang itu, dalam Cikundul kemudian menemukan tempat baru ke daerah pedalaman Jawa Barat dan sampailah ke Sungai Cikundul, yang saat ini berada di wilayah Kecamatan Cikalong Kulon. Di tempat itu, Cikundul, Raden Jayasasana beserta 100 orang rakyatnya bermukim dan membuka lahan baru. Rakyat Jayasasana tidak bermukim di satu tempat tapi kebanyakan di Cijagang karena di sanalah pemimpin mereka, Jayasasana, berada. Versi lain dari kehadiran dalam Cikundul, itu dikisahkan budayawan Cianjur Luki Muharam. Menurut versinya, kedatangan Raden Jayasasan, itu tidak lepas dari keberadaan sejarah Kerajaan Jampang Manggung. Kerajaan Jampang Manggung sendiri merupakan kerajaan Islam yang ada di Cianjur jauh sebelum hadirnya dalam Cikundul. Dalam versi ini, dalam Cikundul datang ke lingkungan Keraton Jampang Manggung setelah Raja Jampang Manggung Ranggawulung, Syekh Abdul Jalil, meninggal. Saat itu, Kerajaan Jampang Manggung yang dipimpin adik Ranggawulung, yakni Raja Laksajaya tidak memiliki sosok ulama yang paham betul dengan ajaran agama Islam. Pasalnya, saat itu rakyat Jampang Manggung baru memeluk Islam, dan belum mengetahui secara mendalam. Memang banyak versi yang menceritakan proses datangnya dalam Cikundul atau Raden Jayasasana ini, meski belum bisa dibuktikan, tapi bisa saja kedatangan dalam Cikundul ada dengan Kerajaan Jampang Manggung, papar Luki Muharam. Kebutuhan akan ulama untuk memandu rakyat Jampang Manggung, membuat Prabu Laksajaya Raja ke-20 Jampang Manggung yang tidak mengirim surat ke Sultan Cirebon. Ketika Prabu Laksajaya mengirimkan surat, saat itu Cirebon dipimpin Panembahan Ratu 2649 sampai dengan 1677 yang tidak lain merupakan pembelian dari Sunan Gunung Jati. Prabu Laksajaya dalam surat tersebut meminta bantuan untuk dikirimkan ulama ke Jampang Manggung, agar dapat membina akidah warga Jampang Manggung. Tidak lama setelah mengirimkan surat tersebut, Sultan Cirebon memberikan tugas kepada Raden Jayasasana, dalam Cikundul, untuk membantu Raja Jampang Manggung dalam mendidik agama Islam warga Jampang Manggung. Singkat cerita, Raden Jayasasana menerima tugas tersebut, dan menjalankannya, hingga akhirnya Raden Jayasasana datang ke Jampang Manggung, yang saat ini menjadi Kabupaten Cianjur.